Tapi ini betul-betul anaknya mengambil keputusan, saya mau jadi seperti papa. Nah ini yang kita harus tanamkan. Kalau kita punya anak, anak kita harus jadi idolanya papanya. Nah itu baru kita berhasil. Tapi kalau kita belum jadikan idola anak kita, itu kita perlu belajar. Jadi anak kita harus mengidolakan papa. Itu penting saudara, bahwa kalau anak sudah bisa mengidolakan papa, berarti papanya sudah melakukan sesuatu yang benar. Itu mungkin beberapa tips-tips yang kita mesti didik dari kecil. Makanya kenapa sebetulnya saudara-saudara di Amerika tuh jauh lebih bagus daripada di Indonesia. Karena apa? Karena kita harus didik anak sampai umur berapa nggak boleh ditinggal di rumah ya. Kita harus ada banyak waktu bersama-sama dengan anak terus. Kalau di Indonesia enggak, di Indonesia banyak pria yang nggak tanggung jawab. Udah menikah, beres, pokoknya dia cuma kasih uang. Yang ngurus anak, istri, didik anak, istri, suster, pembantu. Saudara bersyukur loh di sini nggak begitu. Kalau di Indonesia banyak pria yang bertanggung jawab. Kenapa? Mereka pikir yang penting saya cari uang, yang penting saya penuhi kebutuhan anak saya dengan uang. Kalau di sini enggak, kita bersyukur. Di Amerika ini enggak. Saudara betul-betul bisa disu kalau sampai anaknya ditinggal-tinggal. Di sini papa bisa ganti popok, papa mesti bisa masak, papa mesti bisa ini. Di Indonesia banyak papa yang ketemu anak udah gede aja. Udah nggak tahu apa-apa. Mungkin kita pernah ngalamin. Papa-papa kita nggak pernah sampai tahu percis. Tapi di sini saya luar biasa. Kemarin saya makan sama temannya Kumala yang udah lama nggak ketemu, ngobrol-ngobrol suaminya. Mereka sharing nih, Dania sharing, ini sharing, terus anaknya berapa pound, terus tanya vaksinasi. Kalau di Indonesia tanya vaksinasi berapa bulan, tanya mama papa nggak ada yang tahu tuh prianya. Kapan mesti divaksinasi, kapan mesti, mereka nggak tahu, cuek-cuek aja. Tapi di sini saya tanya si suaminya Lena teman istri saya, dia tahu, dia masih ingat sekian tahun yang lalu ini. Pokoknya deretan dari ini sampai sini lalu ke sini katanya. Vaksinasinya berapa, terus beratnya berapa pound. Itu hebat saudara. Saya lihat saudara bersyukur di Amerika saudara diajar begitu. Tapi kalau saudara di Indonesia, saudara akan terbawa dengan kebudayaan, urusan anak, istri, suami, cari duit. Itu aja. Padahal itu keliru. Itu keliru besar. Kalau kita lihat di Alkitab, orang Yahudi tugas mendidik anak itu bapak. Kalau ada anak yang gak benar, yang salah bapaknya. Gitu. Kalau gitu kan di Indonesia enak. Anak gak benar tuh mamanya sih. Didiknya bagaimana? Didiknya gak benar begitu kan. Tapi enggak. Alkitab bilang kalau anak sampai gak benar, bapak yang salah. Jadi mungkin mesti dikembalikan ke Alkitab. Jeff. Jadi dari remaja udah mesti belajar tentang firman Tuhan, konsep-konsep keluarga dari Alkitab. Itu yang betul. Ini pasti gak salah punya dah. Begitu kita keluar dari konsep Alkitab, keluarga kita berantakan. Jadi remaja pelajarin. Saya bersyukur, walaupun dari latar belakang keluarga saya gak semuanya betul, tapi saya belajar dari Alkitab yang luar biasa, ini menolong banyak. Mungkin? Faktor peranan keluarga yang saat ini mungkin saya rasa bisa membahayakan anak. Kalau tadi Haniel juga berbicara masalah culture. Di dalam hal kehidupan saat ini, kenapa kalau saya mempelajarin anak-anak dahulu lebih bertanggung jawab daripada anak-anak sekarang. Karena dari sejak mudanya itu sudah diajarkan untuk bertanggung jawab, udah diajarkan untuk hal-hal di mana ini mereka harus bekerja dengan keras, karena memang keadaan daripada dunia yang saat itu susah. Jadi banyak yang berhasil meskipun sekolah mungkin nggak tinggi dan lain sebagainya, tetapi mereka belajar bertanggung jawab. Nah, yang saat ini menurut saya cukup membahayakan, itu kalau kita ini banyak memasukkan peranan kasih
itu sangat baik. Ya. Tetapi kasih yang berlebihan. Dalam arti kata misalnya anak kita lihat, aduh tadi malam tidur malam, ini pagi biarin aja deh, kasihan. Nah, dengan kita tidak mengajar disiplin, maka itu anak akan tidak bertanggung jawab. Dengan kita membiarkan anak tidak mencuci piring, maka dari itu kita mengizinkan untuk tidak bertanggung jawab dengan apa yang dia harus kerjakan. Dengan anak yang seharusnya sudah levelnya bisa untuk mencuci pakaian sendiri. Tetapi mami karena memikirkan, aduh, ya tadi Kopalus juga menyinggung, misalnya Kumala masih take care, Adam misalnya begitu. Peranan-peranan yang demikian ini sering terjadi yang menjadikan anak nggak bisa bertanggung jawab. Gitu. Nah ini faktor yang kita kadangkala di Amerika sendiri pun saya melihat juga sangat membahayakan kadangkala faktor orang tua yang berlebihan di dalam hal mengasihin anak. Bukan kita nggak percaya kasih, tapi mengasihin anak yang berlebihan sehingga ya dalam hal-hal tertentu misalnya nih sering terjadi, pernah terjadi juga di dalam gereja kita. Menurut saya ada sesuatu yang harus dilakukan, ada sesuatu yang mungkin bisa di sedikit ya dinegosiasi atau bagaimana. Misalnya di gereja anak harus jam 12 makan. Kalau menurut saya nggak selalu harus. Anak kita bisa ajar untuk sesuatu yang mungkin fleksibel atau bagaimana ya. Nah ini hal-hal yang demikian yang saya rasa kadangkala di dalam hal kita mau mengajar kepada anak untuk bertanggung jawab, untuk bagaimana anak ini bisa mereka mengambil sesuatu tanggung jawab gitu ya di dalam apa yang gereja sediakan. Kadangkala ada beberapa justru kita berikan sesuatu justru lari daripada apa yang disediakan untuk kita belajar. Nah, saya harap gitu ya dengan kita bisa belajar siang hari ini di dalam hal ini. Ya, mulai dari kita ya, kita harus menyediakan diri untuk bertanggung jawab. Berulang kali salah satu contoh ya kenapa kita futsal kita adakan di dalam gereja. Sebenarnya bayar sendiri-sendiri bisa dan lain sebagainya. Kadang-kala kita mengajarkan kepada mereka untuk belajar sesuatu tanggung jawab bagi yang bertugas ataupun ya gotong royong atau berusaha. Kadang-kala kita nggak mendapatkan training yang secara demikian gitu. Kadang-kala kita mengadakan misalnya trip atau gimana, bukan orang lain nggak bisa memimpin, mungkin bisa yang berani ambil bagian untuk tanggung jawab, tapi seringkali juga ada yang justru melempar tanggung jawab, melepaskan. Tapi kalau kita bilang, kita kadang-kadang perlu pakai tongkat untuk anak-anak kita. Jadi kalau saya kurang sepandangan dengan orang, anak nggak boleh dipukul, nggak boleh dimarahin. Boleh dipukul, tapi sampai usia berapa? Ya kalau anak udah usia terlalu besar, baru kita pukul terlambat. Kalau kita mau pukul anak, lagi dia di bawah 5 tahun, itu masih oke. Setelah itu kita harus pakai perkataan.